Iya, ada apa itu Raihan? Nggak ada Ustazah. Ya, jangan sambil dengar titik-titik lah. Nggak Ustazah. Suara TV ya kayaknya ya. Suara adik Ustazah lagi denger dengar video gurunya juga Ustazah. Oh, Masya Allah. Seru ya, jadi kayak di sekolah ya. Belajar juga di kelas. Hey, ini semuanya off cam. Silakan di on kan kameranya. Kenapa hitam semua nih? Iya, masih 19 orang, 20 orang. Kalian dua kelas, berarti satu kelas pun belum penuh nih. Ya, silahkan teman-teman yang lain bergabung. Tandara Syafni Daci direct. Ya, Tandara Syafni Daci hadir 9B. Ya, silahkan chat langsung ya, chat di sini ya, bukan di HP Ustazah. Ya, baru 20 orang, Masya Allah. Makin lama ini makin sepi pengikut Zoom-nya. Apalagi tahfiz ya. Tahfiz itu menurut cerita ustazah-ustazah tahfiznya sepertinya anak-anak sudah kehilangan semangat untuk tahfiz. Iya apa enggak itu? Iya kata Tandara. Yang lain off cam doa ini on cam lah biar biar ustazah lihat kalian. Nah, Naila gimana? Naila Barkah tiap hari masih setoran? Masih Ustazah. Alhamdulillah. Siti Akila Syamimi masih. Udah sampai mana nih hafalan Akila nih? Juz 27 sudah? Mau random Zah. Mau random juz? Dua ya ada 7. 27, Masya Allah, Barakallahu fiq. Ada yang sampai juz 24 ini? Udah ada anak ustazah di kelas 9 yang juz 24? Belum ya? 25? 25 juga belum? 26? Juga belum. Jadi Nur Salsabila juz berapa sekarang? Ana 26 Ustazah. Oh 26, Masya Allah. Ya 26 orang. Masih 26 orang. Satu kelas pun belum, Masya Allah. 9A Haskia, 9B Anissa Hansa, Avanzah kemarin Ana masih nggak bisa dihidupin. Oh kamera Ana, insya Allah minggu depan udah bisa. Iya, Kaila Mumtaz. Lanjut 26. Ya, ya sudah. Kita masuk ke pelajaran kita ya. Kalau nunggu teman-teman nanti habis waktu kita cuma 30 menit. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da amma ba'du. Ya thayyib, kita lanjutkan. Silakan lihat layar ya. Kemarin kita terhenti pada bab haddil qadzaf dan bab haddil muskir ya. Orang yang minum minuman yang memabukkan atau hukuman had bagi pemabuk. Nah, setiap minuman yang memabukkan banyak atau sedikit itu hukumnya haram. Ya, wa huwa khamrun min ayyi syai'in kana, dan dia khamar terbuat dari apapun itu maka dia termasuk khamar.
dan tidak diperbolehkan meminumnya karena untuk kesenangan, untuk menyicip keenakan dari minuman tersebut, atau litadawin, untuk berobat ya, atau karena haus atau karena yang lainnya, tetap tidak diperbolehkan. Apabila yang meminumnya seorang muslim, idza syaribahul muslim al-mukallaf mukhtaron aliman, selain muslim, selain mukallaf, dia harus mukhtaron, dia bisa memilih ini khamar atau tidak. Ya, dia udah mukhtaron, dia bisa pilih, dan dia tahu hukum minum khamar. Minum khamar itu hukumnya haram sedikit atau banyak. Nah, kalau dia minum fa'alaihil haddu, maka dia wajib dikenakan hukum had. Berapa kali? Tamanuna jaldah ma'al hurriyah. Dia dicambuk 80 kali jika dia seorang yang merdeka. Wa arba'una ma'arriq, dan 40 kali jika dia seorang budak. Sampai di situ ya kita kemarin. Iya. Maka kita lanjut ke judul baru. Lihat, babut ta'zir. Babut ta'zir. Wa huwa ta'dib, ya. At-ta'zir itu at-ta'dib, mengajarkan adab, ya. Mengajarkan adab. Atau yang pernah saya sebutkan, ta'zir itu memberikan hukuman yang menjerahkan. Tujuan dari at-ta'zir itu adalah memberi efek jerah kepada siapa? Kepada pelaku maksiat. Nah, maksiat yang bagaimana yang mendapat hukuman ta'zir? Nah, jadi ini istilah ya, ta'zir, al-qadhaf, al-muskir. Ketika disebutkan ta'zir, kalian udah paham, ta'zir ini adalah hukuman yang menjerahkan. Atau bahasa yang lain itu ya, menahan seseorang dari melakukan kemaksiatan kembali. Nah, orang yang udah melakukan kemaksiatan, dia ditegur dengan diberikan hukuman agar tidak melakukan maksiat kembali. Yakni ini ada unsur menolong, ya, menolong dia agar nggak berbuat lagi. Seperti itu at-ta'zir. Jadi kalau Ustazah katakan ta'zir, kalian udah paham, at-ta'zir ini seperti ini. Nah, wa huwa wajib, dan dia wajib dilaksanakan, ya. Ta'zir ini wajib dilaksanakan pada setiap maksiat, fi kulli maksiyah, pada setiap maksiat, la hadda fiha wala kaffaro, yang tidak ada hukum hadnya dan gak ada dendanya, wala kaffaro. Kaffaro itu denda. Nah, ta'zir ini wajib dilakukan pada setiap maksiat yang gak ada hukum hadnya dan gak ada dendanya. Nah, sekarang coba saya tanya, yang udah kita pelajari, maksiat apa saja yang ada hukum hadnya? Ya, aktifkan dulu suaranya, Naila Barkah. Dan yang lain yang mau jawab. Berzina. Kemudian mencuri, ya, tapi belum kita pelajari. Al-qadhaf tadi kan? Al-qadhaf. Ya. Terus yang sebelum ujian, bab al-jinayat, menganiaya, ya kan, seperti membunuh, ya kan, ada hukum hadnya yang ditetapkan oleh syariat. Jika dia melukai dengan sengaja atau tidak sengaja, membunuh dengan sengaja atau tidak sengaja, itu kan ada kisosnya, itu termasuk hukum had yang udah ditetapkan oleh syariat. Nah, lalu bagaimana dengan maksiat yang lain yang enggak disebutkan? Apakah dibiarkan bebas, ya udah dimaafkan begitu saja? Tidak, ada hukum ta'zir untuknya. Nah, inilah dia dikatakan ta'zir.
Ta'zir ini wajib dilakukan pada setiap maksiat yang nggak ada hukum hadnya dan nggak ada hukum kafarohnya dijelaskan oleh syariat. Maksiat seperti apa dia? Nih, istimta, misalkan dia apa bahasanya istimta ini, hanya dia belum sampai berzina, ya, dia belum sampai berzina tapi udah berdua-duaan kayak gitu, udah pegang-pegangan, udah cium-ciuman misalkan ya, tapi belum sampai berzina. Nah, itu istilahnya di dalam bahasa Arab istimta, melakukan kesenangan-kesenangan seperti itu, kesenangan yang diharamkan oleh Allah. Seperti dua orang laki-laki dan perempuan bukan mahram, ya, berada di dalam ruangan tertutup, dia melakukan istimta tapi belum sampai zina, ya, belum sampai zina yang hakikatnya. Nah, misalkan dia melepaskan pakaiannya, saling melepaskan pakaian seperti itu dan lain-lainnya, itu namanya istimta. Nah, ini kan tidak ada hukum hadnya. Boleh langsung dirajam? Enggak. Nah, boleh dituduh berzina? Tidak, karena dia tidak dukhul, ya kan? Nah, maka maksiat seperti ini yang enggak ada hadnya, la hadda fihi, maka dia dikasih ta'zir, ya, dia dikasih hukuman ta'zir. Nah, atau contoh misalkan dia mencuri yang belum sampai batasannya, enggak boleh dipotong tangan langsung. Nanti kita ada bahas di bawah. Atau dia melakukan penganiayaan yang nggak sengaja, apakah langsung kisos? Tidak, ya. Atau ityanil mar'ah al-mar'ah, lesbian, ya, lesbi. Nah, yang kita pelajari kemarin itu kan zina perempuan dengan laki-laki. Tapi kalau ini laki-laki dan laki-laki atau perempuan dengan perempuan, apakah langsung dirajam? Tidak. Nah, maka maksiat yang nggak ada hukum hadnya, dia diberi at-ta'zir. Seperti itu. Berapa jumlahnya? Di bawah. Wala yuzadu fit ta'zir ala asyri jaldat. Tidak boleh lebih dari 10 kali cambukan. Tidak boleh lebih dari 10 cambukan. Wala yuzadu fit ta'zir ala asyri jaldat. Masya Allah, ya. Sehingga kalau ini kita terapkan di negeri kita, aman. Anak perempuan dan anak laki-laki gak bisa sembarang berdua-duaan, karena itu termasuk maksiat. Sekali melakukan maksiat, meskipun gak ada hukum hadnya, dia tetap dicambuk 10 kali cambukan. Seperti itu, ya, 10 kali cambukan. Nah, di sini juga dikatakan wa manistamna. Istamna ini artinya masturbasi. Tahu kalian masturbasi? Tahu lah, ya, anak udah besar kalian, Masya Allah, udah gadis-gadis. Tahu masturbasi? Tahu, Ustazah. Oh, tahu, ya. Yang tahu nanti boleh kasih tahu temannya, ya, chat pribadi. Nah, Naila Putri Barkah nggak tahu, tanya sama si Raihana tadi yang tahu. Anissa Dia Hanum tahu masturbasi? Nggak tahu. Naila Sofadanti? Nggak tahu juga. Jihan Safana? Tahu, Ustazah. Nggak tahu juga. Nah, tanya ya temannya. Nah, boleh kalian, ya, ini termasuk ilmu. Oke, anak-anak semuanya, perkara-perkara yang mungkin dianggap tabu oleh masyarakat kita atau sebagian orang tua kita yang mengatakan kalian belum pantas lah, omong-omong seperti itu, belum gede. Nah, ini tidak cocok lagi dikatakan kepada kita, karena dalam pembahasan fikih, ya, nggak ada cerita tabu, nggak ada cerita nggak pantas.
Nah, terlebih lagi kalian di usia remaja yang udah kelas 9 itu sekitar berapa umur kalian? 13 ya? 14, 13, 14 dan 15. Nah, itu sudah pantas sekali mendapatkan informasi-informasi yang berkaitan tentang yang memang akan kalian lalui seperti itu. Jadi nggak ada istilah malu ya. Geli ustazah, jijik ustazah, malu enggak, apalagi nanti kalian akan belajar di SMA tahun depan ya, biologi ya kan. Nah, itu juga ada dibahas. Nah, istamna itu masturbasi ya. Boleh kalian searching nanti di Google apa itu masturbasi. Nah, itu sekedar untuk pengetahuan dan hanya sekedar searching doang. Jika terdapat gambar-gambar yang enggak senonoh maka skip ya, jangan dilihat. Nah, kalau kalian enggak yakin dengan diri kalian, kalau kalian nggak yakin dengan diri kalian, ntar saya searching maka nampak video-video yang nggak bagus, gambar-gambar yang nggak bagus, saya khawatir saya bisa melihat, saya bisa singgah. Nah, kalau kalian nggak yakin dengan diri kalian maka stop, nggak usah searching, tanya teman saja ya, tanya teman saja kalau kalian memang nggak yakin pada diri kalian. Atau kalau kalian nggak yakin tapi mau tahu juga, lihatnya bersama orang tua ya. Mimi, kami tadi belajar masturbasi, hukum had bagi yang melakukan masturbasi. Masturbasi itu apa ya? Yuk kita searching seperti itu bersama orang tua atau di laptop ayah ya. Nah, seperti itu. Jangan menyendiri di kamar dengan HP. Wal'iyadzubillah. Ya, karena dunia maya sekarang masya Allah ya, apa yang dicari apa yang muncul ya enggak. Nah, kalau nggak kuat ilmunya ya, nggak kuat penjagaannya, maka bisa bablas. Apalagi anak seumuran kan tuh serba pengen tahu, serba penasaran, dan itu terbukti ya. Di antara anak-anak ulunuha ada yang mengaku dia melihat gambar-gambar, video-video dewasa yang haram untuk dilihat. Dengar, haram loh, kan cuma melihat ustazah, apalagi yang dilihat aurat perempuan. Sama saja, aurat perempuan bukan berarti kita bebas melihat auratnya. Aurat sesama perempuan juga memiliki batas. Wal'iyadzubillah. Nah, jadi kalau kalian yakin, insya Allah saya cuma mau tahu masturbasi saja ustazah. Nah, kalau nggak yakin, lihat bersama orang tua atau tanyalah sama orang tua kalian. Insya Allah orang tua kalian tahu. Nah, seperti juga tadi istilah istimta ya. Istimta itu bersenang-senang. Ya, bersenang-senang di sini yang dimaksud tidak sampai melakukan hubungan intim, hubungan suami istri yang sebenarnya, masih pembukaannya saja, seperti itu istilahnya ya. Maka Islam tidak dirajam langsung, akan tetapi diberi hukuman. Apa tadi nama hukumannya? At-ta'zir. Iya, at-ta'zir. Berapa kali? Lebih dari 10 kali. Iya, lebih dari 10 kali? Tidak lebih dari 10 kali. Iya, tidak boleh lebih dari 10 kali cambukan. Selesai kita bab at-ta'zir. Sekarang kita masuk ke babul qat'i fis sariqah. Babul qat'i fis sariqah. Apa arti al-qata'? Qata'a yaqta'u. Ada yang tahu? Qata'a, memotong. Bab memotong tangan fis sariqah. Iya, bagus. Bab memotong tangan. Iya, al-qata'. Tetapi yang dimaksud al-qata' di sini memotong tangan. Fis sariqah. Ketika mencuri ya. Potong tangan ketika mencuri. Ngeri ya. Apakah dia langsung curi duit 500 rupiah? Ayo potong tangan anti ya.
Curi kue Umi Asmi 2 potong, ketahuan, potong tangan, boleh? Enggak ya, ada ketentuannya berapa yang berapa besar yang dia curi yang harus dipotong. Enggak sembarang curi 1.000 rupiah, curi ayam seekor langsung potong tangan, enggak. Nah, idza akhadhal multazim multazim di sini kalian kasih catatan ya. Multazim itu mukallaf ya. Seorang yang mukallaf yang aqil, yang sudah berakal. Itu yang dimaksud dengan multazim. Apabila seorang multazim akhoda mengambil sini maksudnya mencuri ya. Nisoban yang sudah sampai pada batasannya ya, nisabnya. Kalau kalian ingat pelajaran kita di semester lalu tentang hukum faraid ya, udah mencapai nisab, yakni batas ketentuan. Min hirzim mithlih, dari tempat penjagaan yang sewajarnya. Min hirzim mithlih, dari tempat penyimpanan yang sewajarnya. Jadi Ustazah ulangi artinya, apabila seorang multazim mencuri sesuatu yang telah sampai nisabnya dari tempat penyimpanan yang sewajarnya, min mali maksum, harta yang dijaga ya, harta yang dijaga. Ala wajhil ikhtifa, secara sembunyi-sembunyi, maka quti'a, dipotong tangannya. Ala wajhil ikhtifa, secara sembunyi-sembunyi maka dipotong tangannya, quti'a. Idza, yang kalian catat, idza akhadhal multazim nisaban min hirzi mithlih min mali ma'sum ala wajhil ikhtifa quti'a. Ya, coba Muskia baca terjemahannya Muskia yang Ustazah artikan. Ya, Ustazah. Ya. Seorang multazim mencuri sudah sampai pada batasnya dari tempat penjagaan yang sewajarnya, harta yang dijaga secara sembunyi-sembunyi ya. Harta yang dijaga secara sembunyi-sembunyi maka tangannya dipotong. Iya. Nah, jadi maksudnya seperti ini. Seorang multazim kalau dia mencuri sesuatu barang yang harga barang itu telah mencapai batasannya. Dari mana dia mencuri? Min hirzim mitli, dari tempat penjagaan yang sewajarnya. Maksudnya harta itu memang disimpan, bukan diserak. Kalau diserak di tengah jalan lalu ada yang mengambil, itu namanya bukan mencuri. Tapi harta ini memang disimpan di tempat yang memang wajar. Misalkan nenek kalian itu kalau nyimpan uang memang di bawah bantal. Nah, kan banyak tuh sekarang yang bukan sekarang ya, zaman dulu nyimpan uang di bawah bantal. Nah, ada yang mengambil harta tersebut secara sembunyi-sembunyi.
Nah, secara sembunyi-sembunyi ya, yang namanya mencuri ada nggak di depan orang banyak? Nggak ada. Kalau dia ngambilnya di depan orang banyak secara terang-terangan, maka tidak termasuk mencuri, tidak termasuk mencuri. Maka nggak boleh dipotong tangan. Syarat yang bisa dipotong tangan adalah dia yang mengambil seorang multazim, yang dia ambil mencapai nisab, yang dia ambil dari tempat penjagaan yang sewajarnya, bukan diserak-serak ya, dan secara sembunyi-sembunyi. Nah, inilah dia 4 kriteria pencuri yang boleh atau yang wajib dipotong tangannya. Yang pertama apa tadi, Rayati? Ya Ustazah. Yang pertama tadi multazim. Yang kedua mencapai nisab. Yang ketiga dari penyimpanan yang sewajarnya. Yang keempat dilakukan secara sembunyi, itu dipotong tangan. Tapi kalau kalian anak pondok, ini ya, anak pondok, dia baru dikirim uang, seret, masih di dalam amplop, seret, dia taruh di tempat tidurnya, lalu dia pergi kemana-mana. Nah, dia pergi kemana-mana. Datanglah si fulana, lewat-lewat di atas tempat tidurnya, mau jemur anduk lah, apalah, nampak itu uang di amplop berserak pula itu. Nah, maka diambilnya, seret, lalu ketahuan, seret, setelah dihitung mencapai nisabnya. Maka boleh nggak kita laksanakan hukum had potong tangan? Boleh nggak? Hah? Nggak ada yang jawab ini. Enggak sudah. Enggak. Kenapa enggak? Karena ada berserak juga. Iya, karena enggak dia disimpan. Dia taruh di atas tempat tidurnya. Tempat tidurnya tuh banyak yang lalu lalang. Maka enggak boleh dilaksanakan hukum potong tangan. Tapi kalau udah dia simpan di dalam lemarinya dia kunci pula, tahu-tahu dia nyampe pulang sekolah, lemarinya terbongkar, bajunya terbongkar, uangnya hilang, dicari, diteliti, keliling, ketemulah ternyata si fulana, dihitung sampai nisab. Secara tersembunyi-sembunyi dia ngambil, iya dia ngambilnya pas lagi nggak ada semuanya di dalam ruangan. Nah, dia sembunyi. Maka jika hukum had itu dilaksanakan di negara kita, maka dia boleh kita kenakan hukum had potong tangan, seperti itu. Lalu kita penasaran ya, berapa sih nisabnya, seperti itu ya, berapa? Oke, kita lanjutkan dulu. Fala qata'a ala muntahib, tidak boleh dipotong ya, tidak ada potong tangan ala muntahib. Muntahib ini mencuri harta rampasan perang. Muntahib mencuri harta rampasan perang. Nah, kalau zaman kita nggak ada peperangan lagi ya. Nah, tapi di zaman dulu, ini contoh harta rampasan perang itu ketika kaum muslimin berperang dengan kaum kafir ya, ternyata kaum kafir kalah, maka harta yang mereka bawa, harta orang-orang kafir yang mereka bawa, kudanya, perbekalannya, baju besinya, atau harta apapun, itu dinamakan harta rampasan perang yang berhak diambil oleh kaum muslimin. Itu namanya harta rampasan perang. Nah, ketika harta rampasan perang itu belum dibagi, ternyata ada dari pasukan kaum muslimin yang mencurinya. Misal, yang mencuri harta rampasan perang itu. Lalu ketahuan, boleh dilaksanakan hukum had? Tidak boleh, ya. Karena dikatakan di sini fala qata'a ala muntahib, tidak ada had potong tangan bagi yang mencuri harta rampasan perang. Lalu bagi siapa lagi yang enggak ada had potong tangan? Wala mukhtalis. Mukhtalis ini pencopet. Pencopet. Nah, pencopet itu juga enggak berhak
mendapatkan hukum potong tangan. Wala ghosib, dan juga tidak boleh bagi pelaku ghosib. Tahu ghosib? Kalau kalian pondok digosop. Nah, tahu istilah gosop? Pinjam sebentar. Iya, minjam tapi nggak izin. Nah, minjam tapi nggak izin. Sepatu kalian tuh banyak tuh yang anak pondok atau kita lah di sekolah bawa sendal, tahu-tahu sendal kita hilang, mana ini? Ternyata digosop dengan kawannya. Dia pinjam ke kantin sebentar tapi nggak bilang. Nah, ini nggak berhak dilakukan hukum potong tangan. Wala khainin fi wadi'ah, ya. Dan juga nggak boleh khain fi wadi'ah, orang yang berkhianat pada harta titipan. Khain fi wadi'ah ini orang yang berkhianat pada harta titipan. Misalkan ini contoh ya, Rizky Ramadhani menitipkan uang sama Akilah Syamimi. Akilah, ini ya, aku titip uang aku 1 juta, ya tolong simpankan ya, aku mau pulang kampung dulu, seperti itu. Tahu-tahu ketika Rizky balik ke Medan, nah si Rizky tanya, Akilah mana uangku? Ya udah kupakai untuk bayar hutangku, kata si Akilah. Nah, Akilah nggak berhak dilakukan hukum potong tangan, ya nggak boleh. Khain fi wadi'ah. Nah, itulah kira-kira ada 4 orang yang nggak boleh kena potong tangan. Yang pertama muntahib, yang kedua mukhtalis, yang ketiga ghosib, yang keempat khain fi wadi'ah. Ada pertanyaan sebelum kita tutup? Oke, nggak ada, maka Ustazah yang tanya ya. Ya, cuma 1 kelas yang hadir ya, 30 orang. Ceril, hal anti mana? Oh naam. Ceril, apa itu arti takzir? Ya, Ceril cuma jidatnya aja yang kelihatan, mukanya enggak. Itu Apa itu? jenis maksiat yang dikenai Yang hukuman yang jenis maksiat yang dikenai hukuman yang menjeratkan. Iya. Hukuman yang menjeratkan. Iya betul Ceril, tapi Ceril wajahnya nggak nampak Ustazah, cuma atapnya yang kelihatan tuh, lampunya tuh. Iya betul Ceril, betul sekali. Lalu Nadia Ulia, mana Nadia Ulia? Ini juga atapnya aja yang disorot kamera. Nah, Nadia Ulia, berapa hukum had bagi berapa kali dera dalam takzir? Berapa Nadia Ulia? 50 kali? Berapa kali cambukan? 10 kali cambukan. Betul. Ya, ahsanti. Kemudian Nahdia Putri, apa itu multazim Nahdia? Malah udah ada yang live ini sebelum habis waktu ya. Apa itu multazim Nahdia? Orang yang berakal sudah. Iya, berakal, terus yang mukallaf. Iya, mukallaf termasuk yang baligh. Jadi kalau ada anak kecil yang mencuri, maka dia belum masuk syarat. Oke, kita lanjut insyaallah hari Jumat. Kita tutup. Subhanaka Allahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ya, terima kasih jazakunallah atas segala perhatian Ananda semua. Semoga apa yang kita pelajari diberkahi oleh Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, silahkan. Setelah ini Nazia kemana lagi? Oh ya udah selesai ya.